Sebentar lagi kita akan memasuki pemilu tahun 2024. Efektifnya sekitar 14 bulan lagi. KPU telah mengumumkan ada 17 partai politik yang akan terlibat pada pemilu nanti dan juga pilpresnya ini baru akan ditentukan mulai Oktober tahun depan. Kita akan coba mencari tahu kepada masyarakat apakah mereka sudah tahu kapan tepatnya kita akan mencoblos dan juga apakah mereka sudah memiliki jagoan masing-masing pada pilpres nanti. Kita akan coba tanyakan langsung. Mas Iransya, ini kita akan pemilu 2024 nanti. Ini Mas Iransya udah tahu belum kapan tepatnya kita akan mencoblos? Belum tahu tuh sampai sekarang. Mas Iransya ada jagoan tokoh tertentu nggak, siapa aja gitu? Wah, kalau sekarang ya jagoannya banyak sih. Ini kita sebentar lagi akan pemilu 2024. Udah tahu belum kapan pemilunya? Pas Valentine ya kalau saya itu tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024 ya? Iya, 2024. Oke, udah tahu berarti. Udah punya nama atau jagoan tersendiri nggak nanti? Udah ada. Kamu udah tahu belum kapan tepatnya kita akan mencoblos? Belum tuh. Belum ya. Meski belum tahu, dari nama-nama yang beredar itu kamu ada jagoan tertentu? Ada dong. Saya nggak tahu ini maksud tepuk tangan ini apa. Karena tepuk tangan karena nggak tahu. Mas Hashim, ada yang nggak tahu kalau kapan hari pencoblosan Mas Hashim? Orang Jakarta padahal loh Mas Hashim. Hah? Orang Jakarta padahal itu, tuh ya. dipanasin lagi tuh. Belum tentu yang nggak tahu itu karena orang Jakarta ya. Bisa jadi yang di luar Jakarta sudah banyak yang tahu. Itu kami pastikan ada di Jakarta karena tim yang kami turunkan itu ke Jakarta kok Mas Hashim. Dia aja yang nggak nonton BTV ya. Dia aja yang nonton BTV. Setelah nonton BTV jadi tahu 14 Februari ada harus datang ke bilik suara dan bisa mencoblos calon presiden, calon wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD 31 dan 2. Saya sapa nomor urut. Saya harus lihat catatan. Nomor urut 5, partai politik nomor urut 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama ada Joni Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam, Christian. Ini bocoran dari tim. Rajin sekali, sudah join dari awal sebelum kita mengudara. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi itu, Bang Plate. Terima kasih. Kemudian nomor urut 6 ini adalah partai politik baru, jadi non-parlemen yang baru lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk tahun 2024 nanti ini pertama kali mengikuti pemilu. Ada Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Selamat malam Bang Said. Selamat malam Bang Said. Masih mute itu Said. Waduh. Bang Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Plate, terima kasih sudah menjadi operator kami ya. Luar biasa. Terima kasih Bang Plate sudah mengingatkan. Mungkin bisa di stay di mute ya, tetap di mute ya Bang Said, nomor urut 6. Kemudian ada Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq, ini juga adalah partai baru ya di pemilu 2024. Selamat malam. Selamat malam Mbak Fris. Selamat malam. Kabar semua. Saya kalau istilah anak muda sekarang Mas Toto, kalau mantan itu diteriakin tau nggak? Cie. Nomor urut 8. Nomor urut 8 ada Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS. Selamat malam Pak Abu Bakar. Selamat malam. Assalamualaikum. Boleh nggak saya bilang cie-cie? Boleh dong. Oh, boleh kita dong. Nah. Tapi sekarang sudah jadi entitas. Gimana? Salam hangat buat semua ketua partai, sekjen partai, dan yang hadir Mas Hashim, Mas Puadi, dan Bawaslu, Hedi, DKPP, Pak Yunarto. Siap. Yang banyak analisanya yang menarik ya. Tolong analisa buat kita banyak dibaca ya. Dan Mas Enggar ya, sahabat kita yang lama, Masya Allah. Di banyak warna dia ada dan bersama kita sekarang. Sukses. Terima kasih, sukses juga buat PKS. Jadi biasanya saya kasih kesempatan duluan kepada partai. Tapi mulai dari Mas Toto deh. Mas Toto, ini ada partai yang dulu kalau istilah anak muda zaman sekarang adalah bilangnya mantan sih. Tapi gini, saya mau Anda memberikan pandangan mengenai mungkin ceruknya mungkin hampir sama karena tokoh-tokoh yang ada di dalam partai sama, tetapi mungkin konteksnya adalah kita tetap menjaga persatuan. Partai ini mungkin akan berebut ceruk yang sama, tapi mungkin Anda bisa kasih perspektif. Iya, kalau kita lihat 4 sosok yang ada di situ, 4 partai ya, ada satu kesimpulan loh, pattern bahwa politik tidak usah terlalu baper karena pasti akan sangat dinamis. Pertama tadi kita tahu Nasdem sekarang menarik sekali untuk kemudian dibahas, mantan
bukan mantan ya, masih pendukung koalisi dari Jokowi, tapi kemudian mendeklarasikan Jangan salah sosok loh, jangan yang salah. dianggap Masih jadi berseberangan. Itu misalnya yang pertama. Yang kedua, Bang Said Iqbal. Ya. Tadi menarik sekali kalau rame di berita, kalimat yang keluar adalah terima kasih Pak Jokowi. Yang Ini mana salah nih? satu yang Pas waktu ditetapkan jadi peserta pemilu lolos ya. kan kita tahu termasuk paling rajin demo gitu ya, Bang Said gitu kan. Yang kalau yang terakhir itu saya pikir kita udah tahu lah ya. Yang terakhir yang Tadi- mana? PKS. Ya ada mantan-mantanan ini gitu ya, yang kemudian Gelora ternyata dan kita bisa PKS. lihat bahkan alam mengatur mereka bersebelahan dari sisi Iya loh, nomor urut 78 gitu ya. loh, 78. Ya, jadi politik tidak perlu dibawa baper, segala sesuatu akan dinamis dan pada akhirnya akan baik-baik saja. Tuh, politik tidak boleh dibawa baper. Jadi saya mau kasih kesempatan terlebih dahulu ke Partai Gelora dan juga PKS terlebih dahulu. Mungkin PKS terlebih dahulu. Pak Abu Bakar bisa cerita, iya sih harus berbagi ceruk, mungkin bisa saja kalau bisa dibedah oleh Mas Toto tadi. Mungkin data-data nanti kita bahas di lain kesempatan, tapi akan berbagi ceruk. Akan dulu yang tadinya satu partai sekarang harus berbeda partai dan menjadi kompetitor untuk berebut suara dari kami yang punya hak pilih. Mungkin Pak Abu Bakar bisa menyampaikan komitmen untuk tetap menjaga persatuan seketat, sepanas apapun kompetisi yang akan terjadi di antara partai. Iya, menarik sekali nih ya dari Universe ya, bahwa kawal pemilu ya bersatu, dan ini satu tema besar. Buat PKS biasa-biasa saja karena Indonesia ini besar sekali. Ya, ceruk yang mau diambil itu terlalu banyak. PKS cuma 8,2%. Silakan partai-partai lain juga ambil. Moga-moga dalam kesempatan ini PKS bisa lebih besar dan yang lain juga berusaha untuk lebih besar lagi. Artinya apa? Indonesia cukuplah ya untuk kita berebut suara ya, dan jangan sampai banyak yang golput itu. Dan kita bangga saat ini ya memberikan apresiasi. Ternyata pemilih itu ada. Ini penting ya. Karena pelaksanaan pemilu semakin jelas dan pasti. Makasih Mas Hasim ya. Ya, Bir. Udah dikasih Makasih, Bir. nomor dan sudah dikirim untuk nomor yang kita inginkan, demikian juga ya. Ini menunjukkan menurut saya ya sikap pemerintah yang menjunjung tinggi konstitusi lah ya. Kita agak ketar-ketir kemarin itu sebelum Karena? Perpu. Ternyata muncul juga sebelum Perpu muncul. Begitu Perpu muncul udah aman sudah. Dan itu menepis adanya wacana penundaan pemilu untuk beberapa tahun ke depan. Ya jelas sudah itu ya. Kawan-kawan Golkar juga senang, saya lihat tuh Nasdem juga gembira, apalagi paling tidak yang baru-baru nih. Yang baru-baru yang mana nih? Kita harapkan Partai Umat. ya sahabat Gelora lah paling Sorry. tidak, ada Partai Iqbal Gelora, ya. juga, ada sahabat mana lagi yang baru nih. Ya. Partai Buruh, Moga-moga Partai dia Buruh. bisa lebih, ya Partai Buruh bisa lebih baik lagi ke depan. Kita bangga lah kita bersama di NKRI ini. Ya, kita berharap juga nanti begitu berjalan KPU terus konsisten ya menyelenggarakan semua tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Ini kan penting sehingga suasana iklim demokrasi kita terus terjaga dengan baik ya, bersatu. Wah, itu indah. Nah, beberapa proses sedang berjalan. Semoga BCAD kita dan saksi pengawas pemilu berjalan dengan baik. Saya yakin dan percaya KPU sekarang harus lebih baik mestinya. Sungguh pun diawali udah dengan gerakan-gerakan demo yang muncul di luar, berarti ada yang ingin kontrol kita. Oke, Nah, sukses. mungkin Mas Hashim bisa memberikan tanggapan tuh, ada harapan yang luar biasa sebenarnya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu nih dari Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Hedi tadi ya, Ketua DKPP. Jadi sebuah negara itu demokratis atau tidak itu sudah ada dua indikator ya, atau pemilu itu demokratis atau tidak ada dua indikator. Yang pertama partisipasi, yang kedua ada kompetisi. Kalau banyak yang hadir tapi kompetisinya rendah, misalnya calon tunggal, itu juga kedemokratisannya juga dipertanyakan gitu. Termasuk begini ya, tentang pemilu serentak. Ini pengalaman 2019 kemarin, pemilu serentak yang memilih 5 jenis pemilu, itu menjadikan pemilih yang hadir sekitar 81,8% ya, hampir 82%. Itu sangat tinggi untuk kategori negara-negara yang menganut demokrasi. Tapi dalam pandangan saya ini menjadi masuk akal karena apa? Pemilunya serentak, pesertanya banyak, dan serentak secara nasional. Akan berbeda misalkan kayak begini ya, sebagai contoh. Misalkan di Jakarta tidak libur,
kemudian di Bekasi, Depok, Tangerang ada pilkada misalkan. Bagi pekerja harian yang hari-hari kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Depok, di Tangerang, di Bekasi, kalau dikasih pertanyaan hadir milih atau kerja, berangkat kerja. Tapi akan berbeda kalau seluruh Indonesia pada hari itu diliburkan, semuanya konsentrasi milih, maka kemudian orang akan hadir milih. Nah, desain keserentakan pemilu 2019 yang kemudian nanti akan kita ulang lagi di pemilu 2024, itu ya istilahnya blessing in disguise lah. Kalau istilahnya Habib Abu Bakar ya ada hikmahnya, kemudian mendorong partisipasi pemilih menjadi besar. Karena apa? Semua partai bergerak, calon-calon bergerak, timnya capres, cawapres juga bergerak, itu mendorong orang untuk hadir. Dan ada, kalau nggak salah ada media cetak hari ini yang memberikan headline ya, karena peserta pemilu partai politik yang nasional ini bertambah dari yang semula 16 jadi 17, itu kemudian judulnya kan area kompetisi pemilu 2024 makin ketat. Makin ketat ya. Pesertanya makin banyak. Dalam pandangan saya kalau misalkan kompetisinya makin ketat ya berarti aspek demokratis juga makin tinggi gitu. Seketat itu nanti kompetisi di pemilu 2024 mungkin ini mantannya nih, nggak bisa juga dibilang mantan sih karena sudah menjadi entitas sendiri, sudah punya badan hukum bentuknya sudah menjadi badan hukum sendiri ya Partai Gelora dan lolos verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Tapi soal ceruk kita bicara di lain kesempatan. Mas Mahfud Siddiq juga mungkin bisa menyampaikan komitmen yang sama tadi. Iya semakin ketat persaingan tapi tolong tetap jaga persatuan, kita tolak politik identitas dan kita sama-sama kawal agar pemilu ini benar-benar menjadi pesta, membuat kita bersukacita bukan kemudian terbelah satu sama lain. Mas Mahfud. Ya, terima kasih Mbak Fris. Saya kira bertambahnya partai politik peserta pemilu ini harus kita lihat dari perspektif semakin berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia, ya, termasuk di dalam politik pemilu kita. Karena kalau misalnya begini ya, dalam konteks administrasi pemerintahan, ketika pembangunan kita ini terus berkembang, kan yang muncul adalah fenomena pemekaran daerah, ya kan? Provinsi bertambah, kota kabupaten bertambah, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari perkembangan pembangunan. Jadi ketika jumlah partai itu mengalami pemekaran, ya, ada penambahan jumlah peserta pemilu, saya kira ini juga kita maknai sebagai indikasi dari atau indikator dari perkembangan kehidupan politik kepemiluan dan juga demokrasi di Indonesia. Dan soal kompetisi, saya kira saya setuju tadi Pak Habib Abu Bakar ya, teman lama saya ini, bahwa lapangan kita ini masih sangat luas. Kita belajar dari Golkar, Nasdem, Gerindra, ya ketika satu entitas menjadi 3 entitas politik ini, kan ternyata tiganya bisa tumbuh besar bersama-sama ya. Jadi Habib jangan khawatir, insya Allah Gelora dan PKS bisa tumbuh berkembang bersama-sama. Ya. Yakin. Nah soal nomor urut memang ini takdir sejarah yang 7, terjadi 8 ya, berurutan. Iya 7 dan 8 ya. Takdir sejarah yang terjadi di KPU kemarin, PKS nomor 8 dan Gelora nomor 7. Saya kira tidak ada makna khusus bagi kami karena sebagai partai baru memang kita fokus bukan sosialisasi nomor, tapi kita fokus pada sosialisasi nama dan logo partai ya. Itu lebih penting ketimbang nomor. Cuma memang secara teknis, secara psikologi politik ketika Gelora dan teman lamanya ini, saudara tuanya ini berdampingan, itu memang akan ada keuntungan. Setidak-tidaknya kader-kader Habib Abu Bakar kalau yang masih goyang, masih ragu-ragu, itu lebih gampang melirik ke sebelahnya. Kira-kira gitu, Mbak. Kayaknya nggak ada yang goyang tuh, pada balik semua tuh kelihatannya dari Iya. Jadi Insya Allah kita happy semua dalam berpolitik. Oke. Mantap. Kita doakan demikian dan senang sekali malam ini kita punya narasi yang sama. Bang Plate sudah dari tadi sebenarnya meminta kesempatan di awal sebenarnya ya, tapi Bang Plate juga bisa menyampaikan komitmen saat ini terlepas dari segala dinamika politik yang tengah terjadi, Bang Plate, tapi ada komitmen, kita harapkan adalah ada komitmen dari partai-partai termasuk juga Partai Nasdem tentunya ya.
Tentu Christian, yang pertama pasti ya kepada Pak Enggar dan B-Universe, saya sampaikan selamat ya terlebih dahulu atas peluncuran kanal Bersatu Kawal Pemilu melalui program obrolan malam. Saya sih menyetujui dan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Enggar tadi. Ini betul sekali bahwa persatuan itu jangan hanya sebagai slogan. Jangan dia hanya sebagai slogan. Jangan juga hanya ada cium persatuan. Itu. Ini yang banyak ini kan disampaikan ini di front face di ruang publiknya, wah semuanya ngomong persatuan, tetapi dalam penyelenggaraan atau pelaksanaannya, kita dituntut untuk persatuan itu diimplementasikan. Ya kita semua meyakini ya bahwa pemilu itu sebagai cerminan hak asasi, hak dasar masyarakat, hak dasar dari warga negara. Hendaknya itu tidak dibangun dengan membuat asosiasi-asosiasi sempit. Hendaknya pemilu itu jangan dibangun melalui framing atau logika-logika sempit. Misalnya yang justru memicu dan menimbulkan perpecahan dan pembelahan publik. Saya kira kita semua sadari saat ini baru mulai pemilu tahun 2024 ini, tetapi ada suatu realita. Nah, caranya Christian bertanya aja tadi, ini sebetulnya manifestasi dari suatu realita. Suatu realita politik ya, bahwa berbagai slogan persatuan itu digunakan seolah-olah dan dia berpotensi seolah-olah melawan perpecahan, namun sebenarnya justru memicu terjadinya segregasi, terjadinya polarisasi politik, terjadinya fragmentasi sosial. Ya, nah ini yang harus dijaga. Ini sudah ada di media berkembang dan itu terjadi gitu. Jadi slogan persatuan itu harus betul-betul dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah sudah betul demokrasi kita ini, Nasdem tentunya ya dengan nomor urut 5 ya 5 dasar ya, Pancasila itu kan 5 dasar. 5 dasar ini yang mengikat, yang sebagai falsafah persatuan itu inginkan betul mendorong ya, agar demokrasi yang kita semua harapkan itu menggembirakan. Suatu suasana yang mengajak dan membawa partisipasi masyarakat yang lebih tinggi yang ikut di dalamnya. Melalui apa? Melalui kontestasi gagasan. Ya melalui tampilan rekam-rekam jejak para calon-calon pemimpin. Ya. Tapi jangan dengan pendekatan-pendekatan asosiatif, sempit, jangan dengan framing atau logika sempit yang dibangun yang justru menciptakan segregasi. Ini suatu realita, ini yang harus kita atasi. Saya setuju sekali. Nasdem berkomitmen untuk tidak seperti itu ya. Nasdem berkomitmen untuk tidak seperti itu ya, Bang Plate ya. Bukan cuma komitmen, menjadi garda yang paling depan dan akan mengkritisi ya yang bermain-main ya dengan apa? Bermain-main dengan slogan, tapi sebenarnya justru mendorong segregasi. Dan itu nyata ada, Christian. Ini harus diwaspadai. Lebih baik ini disampaikan sekarang agar perjalanan demokrasi kita betul-betul lebih berkualitas. Betul. Terima kasih sudah menyampaikan itu dan menjadi pengingat buat pemirsa semua dan semua stakeholder. Kami semua, termasuk juga pers, yang menurut beberapa para teori, akademisi, bahwa sudah menjadi bagian atau pilar demokrasi yang keempat selain eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Saat ini Bang Plate menjadi bagian dari eksekutif. Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah. Bang Plate, terima kasih sudah menyampaikan itu. Nasdem itu adalah bagian dari koalisi pemerintah. Ini terminologi yang bisa menjebak. Kami berkomitmen menyelesaikan dan akan melanjutkan kontinuitas pembangunan negara. Wah, luar biasa komitmennya, luar biasa. Kita catat, mungkin ada netizen nih bisa screen capture, screen recording, jadi mungkin bisa Anda up di media sosial. Bang Plate, terima kasih. Ada partai pendatang baru, Partai Buruh, yang tadi Mas Oto bilang, justru terima kasih ya kepada Presiden. Kita tanya nih, kenapa terima kasih ya kepada Presiden? Tapi luar biasa. Kalau saya sebagai wartawan, Bang Said seringnya tuh ketemu Bang Said itu setiap kali tanggal 1 Mei, Bang Said. Dan sekarang menjadi
satu partai yang akan saya temui dan seluruh mereka yang punya hak pilih, warga negara Indonesia yang punya hak pilih di kertas suara. Apa bedanya seorang Said Iqbal yang ada di jalanan bersama dengan para buruh lain yang menyampaikan aspirasi politiknya atau aspirasinya untuk meminta perubahan nasib dari para buruh dengan Said Iqbal yang memimpin partai buruh? Apa bedanya nanti? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, tapi kita memang delay lebih dari 10 detik. Jadi mungkin ada jeda di pesawat televisi pemirsa. Tapi silakan Bang Said. Oke, Bang Said. Bang Said mungkin bisa sebentar sebelum lanjut ke Waalaikumsalam. Bang Said, sebelum lanjut ke pernyataannya Bang Said, mohon dibantu untuk di-unmute dulu teman-teman. Mungkin Bang Said bisa mendengar suara saya. Mohon dibantu untuk dimatikan pesawat televisi Bang Said karena mungkin Bang Said mendengarkan suara saya dari pesawat televisi, kita punya delay. Jadi mungkin tidak baik diterima secara audiovisual oleh pemirsa, tapi mungkin bisa mendengarkan suara saya melalui aplikasi Zoom saja. Nah, sudah dimatikan televisinya, sekarang bisa dengar suara saya langsung dari Zoom, jadi jedanya mungkin hanya akan 1 atau 2 detik. Bang Said, wah justru saya nggak dengar apa-apa ini sebenarnya. Terbalik jadi gambarnya. Waduh, gimana ini teman-teman? Coba kita tunggulah. Disiapkan dulu. Nah, oke, kita tunggu. Malah hilang audionya, visualnya. Oke, sekarang Bang Said bisa dengar suara saya secara langsung. Tulisannya Partai Buruh loh. Tetap Partai Buruh. Kita tunggu. Ini visual ketika Partai Buruh semalam ya diumumkan di di KPU. Sejak siang kemarin, ini Golkar. Ini visualnya semalam ini kami coba ambil di kantor KPU. Halaman depan gedung KPU. Ini ada Sekjen Partai Amanat Nasional ya. Kami coba P3 sekarang. Oke. Sekarang sudah bisa Bang Said? Saya tidak mendengar apapun. Oke, saya tidak mendengar apapun. Teman-teman dibantu untuk audio dan visual saya di... Tidak mendengar apapun saya. Oke. Mohon dibantu teman-teman secara teknis, mungkin bisa dikomunikasikan melalui aplikasi Zoom, tapi saya meminta Mas Toto memberikan tanggapan terlebih dahulu tadi soal komitmen tadi yang disampaikan oleh Bang Plate, bahwa jangan sampai memang kata-kata persatuan, bersatu, menjaga melawan politik identitas sekadar menjadi jargon saja, tapi tidak bisa kemudian benar-benar diwujudkan di dalam menjalankan strategi pemenangan. Itu bagaimana menjaga itu? Bagaimana tetap komit pun ada strategi-strategi tertentu yang harus dilakukan oleh partai-partai? Iya, saya sepakat ya. Memang kita seringkali lemah itu kan hanya dalam implementasi. Bicara slogan semuanya pasti bagus. Dan sebetulnya ada sisi lain yang bisa kita lihat dari tensi yang memanas, dari bagaimana situasi yang tadi ada istilah kompetisi yang keras begitu kan. Bahwa ketika ada kompetisi yang keras, sebetulnya check and balances dan demokrasi ada potensi lebih berkualitas. Semuanya akan saling menjaga, kecurangan lebih mungkin sulit terjadi gitu kan. Nah, yang kedua, saya melihat juga meneruskan apa yang disebutkan Bang Joni Plate tadi. Salah satu indikator kalau kita ingin bicara implementasi yang konkret adalah kita biasanya ini langsung bicara tidak ada masa lalu, semua masa lalu indah. Tidak, kita malah harus belajar dari masa lalu. Kalau ada aktor-aktor yang memang pernah bermain dengan politik pecah belah, bermain politik identitas, kita harus akui itu ada. Dari situ kita bisa belajar bagaimana itu tidak terulang, karena dari kejujuran lah kita bisa kemudian bicara mengenai masa depan yang lebih baik. Saya mau minta Pak Puadi untuk menyampaikan juga, mungkin ini menjadi edukasi buat kami. Cara satu-satunya buat kami yang punya hak pilih itu kan tadi ya Mas Toto ya, untuk tidak lupa sejarah, mungkin kita bisa buka lagi, ada jejak-jejak digital dan jejak-jejak dari kami pemberitaan yang mungkin berbagai berita mengenai siapapun yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan atau menjadi strategi pemenangan dia, maka kami bisa punish atau kami bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih dia. Mungkin ini sekalian menjadi ajang untuk sosialisasi, Pak Puadi.
Ya, kita kan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini harus berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan rule-nya, ya, aturan mainnya. Nah, untuk itu saya juga menghimbau kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan ini, ikutin aturan main sesuai dengan aturan mainnya. Nah, semua regulasi ini sudah ada. Ya. Kemudian ada perintah, ada larangan. Kalau kita ini memastikan bahwa tiap tahapan penyelenggaraan berjalan dengan lancar. Ketika nanti sudah tahapan kampanye sudah berjalan, kemudian adanya dugaan pelanggaran, ini kan kita masuk di dua rel nih. Apakah masuk di pintu temuan ataukah masuk di pintu laporan nih? Ya. Temuan itu pengawasan aktif pengawas pemilu. Oke. Nah, pengawas pemilu memastikan, tetapi sebelum itu kita melakukan proses apa yang disebut pencegahan. Kita menyampaikan kepada peserta pemilu, kepada masyarakat terkait regulasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, ketika nanti di lapangan ada misalkan yang mengarah kepada politik identitas, money politik, kemudian ada laporan masyarakat. Nah, sepanjang itu memenuhi ketersyaratan formulir material, kemudian kita lakukan proses kajian dan sebagainya. Nah, kita ikut aturan sebagaimana norma perbuatan yang diatur di ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, apakah nanti masuk di pintu pelanggaran administrasi kah, kode etik, atau juga pidana gitu loh. Kita juga di sini di Bawaslu bersama dengan polisi dan jaksa nanti dalam ruang sentra penegakan hukum terpadu. Gitu. Jadi kami juga masyarakat jadi tahu bahwa kalau misalnya ada dugaan, sekali lagi dugaan pelanggaran pemilu bentuk apapun itu, Bawaslu ada sebagai salah satu lembaga yang menerima aduan itu atau laporan itu. Saya kembali ke menyapa Bang Said. Semoga kali ini audio dan visual kita sudah bisa terhubung dengan baik. Bang Said. Iya. Nah. Tidak ada delay, audio dan visual bagus. Bang Said, tadi saya mungkin ulang kembali pertanyaan saya. Sebagai pendatang baru, saya tadi kasih pertanyaan, apa bedanya Bang Said dan siapapun yang bergabung di Partai Buruh, saat ini sudah menjadi partai. Bedanya dengan yang setiap kali kami temui, saya sebagai wartawan, setiap kali 1 Mei itu saya ikut meliput, dengan ketika berubah atau diberi badan hukum dan sudah menjadi partai, apa yang diperjuangkan? Apa yang menjadi daya pembeda ketika sebelum menjadi partai dan sekarang menjadi partai dan sudah menjadi peserta pemilu 2024? Nggak ada yang beda sebenarnya. Tetap buruh, saya tetap buruh, saya masih bekerja seperti biasa saja. Saya kebetulan ILO governing body ya, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 3 periode hampir 10 tahun berkantor di Jeneva. Di seluruh dunia itu pertarungan politik itu seharusnya adalah partai kelas pemodal dan partai kelas pekerja. Walaupun ada di tengah partai agama. Di Jerman misal CDU-CSU itu partai agama. Yang partai kelas pekerjanya SPD, partai liberal. Jadi itu yang lazim, partai buruh itu harus ada di negara industri. Di Amerika Latin itu bergabung antara Konfederasi Serikat Buruh dan Petani. Dan di Indonesia sayangnya hampir 15 tahun terakhir tidak ada partai kelas pekerja yang mewakili kaum kelas pekerja. Buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja migran. Padahal kelompok ini kelompok besar. 56,4 juta loh kata BPS yang menjadi pekerja formal. Dan yang berserikat, union density-nya itu terlalu rendah memang, baru 7%. Kalau di Eropa itu hampir 65%, sehingga partai buruh atau partai sosial demokrat itu kuat. Oleh karena itu ini tantangan bagi partai buruh yang kami hidupkan kembali. Apa sih tujuannya? Sederhana, keseimbangan aja. Yang kaya jangan bertambah kaya lah, yang miskin jangan bertambah miskin. Laju pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas menengah atas. Itu kan bisa dilihat dari Gini Index, Gini Rasio. Dan selalu kemudian kekuasaan bersama kaum pemodal itu yang menguasai parlemen, pendekatannya adalah social assistance, bukan social security. Di seluruh dunia, saya tadi keliling-keliling dunia, bahkan saya membantu kampanye Barack Obama, membantu Lula terakhir, kami berkampanye untuk Lula. Seharusnya di negara yang industri, Indonesia itu udah industri, karena 56,4% PDB udah disumbang oleh manufaktur. Itu artinya udah industri. Agraris itu tinggal 36%. Harusnya ada partai buruh memang supaya menjaga keseimbangan di parlemen. Partai buruh dilahirkan untuk itu. Partai kami adalah partai kelas.
Kami hanya akan mikirin buruh. Jangan dipaksa kami untuk memikirkan kelas yang lain. Itu udah ada partainya. Jadi persatuan itu bukan berarti yang miskin menjadi miskin. Persatuan itu harus diletakkan pada rasa keadilan, pada kesejahteraan, welfare state. Kira-kira begitu. Iya. Jadi clear sekarang ya, berarti sama saja, tapi bedanya sekarang sudah punya sudah menjadi entitas atau badan hukum sendiri dan sudah menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Kami punya visual, mungkin teman-teman bisa menyiapkan untuk ditampilkan di layar apa tadi yang disebutkan oleh Bang Said, maunya ada dapat kursi di parlemen, tapi ada parliamentary threshold. Bisa ditampilkan karena ya Mas Toto ya, harus setidaknya minimal mendapatkan 4% suara nasional untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat partai buruh dan partai pendatang baru ya Mas Toto ya. Betul, ada parliamentary threshold. Karena itu yang kita lihat ya dalam pemilu sebelum pun partai baru tidak mudah kemudian untuk mendapatkan parliamentary threshold, dan artinya kan ada sebuah stagnasi di level persepsi bahwa mereka melihat tidak ada diferensiasi walaupun ada yang baru. Yang baru juga jangan-jangan membawa nilai jualan yang sama-sama saja, dan ketika kemudian itu tidak diakselerasi dengan nilai-nilai yang berani dan ekstrim oleh partai-partai baru, menurut saya situasi sekarang memang akan lebih menguntungkan partai-parti lama. Ini di kami tampilkan Mas Toto, ada parliamentary threshold, ini ambang batas untuk parlemen, jadi buat dapat kursi itu minimal 4% suara sah nasional ya Mas Hashim. Kemudian untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden itu 20% suara nasional atau 25% jumlah kursi di DPR. Jadi yang ini yang bikin koalisi ya. Tadi kan kita cie-cie ini tuh gara-gara harus ada ini juga koalisi. menariknya adalah tadi saya pikir ada sebuah kesadaran ya dari KPU walaupun tersirat bahwa kalau hanya berbicara 75 hari, waktu yang sangat pendek, jauh lebih pendek dibanding pemilu sebelum, masa sangat kampanye tidak maksudnya adil untuk partai-partai yang baru. Sehingga mau tidak mau ada gray area di situ. Bahwa ruang yang diperbolehkan untuk sosialisasi itu akan menjadi satu-satunya kesempatan buat partai-partai baru ini berkompetisi dengan partai-partai lama. Saya harus jeda. Ini semoga menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih ke Bang Joni, Bang Said, Mas Mahfud Siddiq, dan Pak Abu Bakar Al-Habsyi sudah bergabung bersama kami di paruh ini di obrolan malam. Usai jeda saya akan bergabung mengajak Anda untuk ngobrol dengan perwakilan dari partai politik lain. Ada dari Partai Garuda, ada dari Partai Amanat Nasional, ada dari Partai Demokrat, dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.